pertama, tidak membeda-bedakan tidak membeda-bedakan gereja, tidak membeda-bedakan tinggi badan, tidak membeda-bedakan segala hal. Itu artinya toleransi. Toleransi berarti bukan berarti hanya sesama bahkan antar agama, tetapi misalnya di kelas ini tinggi badannya beda-beda kan? Rambutnya pun beda kan? Iya, itu ada kembar di sini ya kan? Tapi yang kembar pun ada bedanya kan? Ya, si Faisal lebih tinggi daripada si Paulus. Si medali sama si piala beda panjang rambutnya, biar tahu kita membedakan. Oke, materi kita sekarang kita masuk ke pelajaran 11. Buka bukunya. Pelajaran 11 halaman berapa? 127. Sama-sama dulu dibaca bab 11 ini. 1, 2, 3. Tuhan menciptakan manusia mengelola. Tuhan mencipta manusia mengelola. Judul materi kita, topik kita pada pagi hari ini yaitu manusia diciptakan Tuhan untuk mengelola ciptaannya dengan tanggung jawab dan kasih. Tuhan menciptakan manusia mengelola. Siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Adam dan Hawa. Jawabannya bukan Adam dan Hawa, tapi Adam. Manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu bernama Adam. Maka Tuhan menciptakan kembali si Hawa sebagai penolong untuk si Adam. Siapa di sini ingat? Masih ingat kan? Manusia diciptakan pada hari? Sama-sama ucapkan. Manusia diciptakan pada hari? Ya, hari ke-6. Jadi, si Hawa diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong bagi si Adam, tetapi Hawa malah membawa pengaruh dosa bagi Adam karena digoda si Hawa si Adam untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang buruk. Oke,
semua memiliki rasa peduli di sini? Belum? Siapa yang belum? Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha penyayang. Tuhan itu maha peduli. Tuhan menyembuhkan orang buta. Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tapi kenapa kita di dunia ini masih ada yang merasa kita nggak tenang? Aku sama kau beda. Kenapa begitu? Padahal kita diajarkan di gereja untuk memiliki kasih. Bulan yang kemarin, bulan 4, kita sudah merayakan hari Paskah. Paskah itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu tiada batasnya. Ia berkorban bagi manusia. Tugas manusia di waktu Adam diciptakan, Tuhan menyuruh Adam untuk mengusahakan dan memelihara taman Eden. Siapa yang bawa Alkitab? Cuma si Abigail yang bawa Alkitab. Yang lainnya mana Alkitabnya? Lupa. Hari Sabtu kita belajar agama. Masa ada bawa Alkitabnya? Di mana yang mau belajar itu? Oke, minggu depan mau perpisahan ya. Semangat ya perpisahan. Semangat ya. Nah, kisah Adam yang diperintahkan Allah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 15. Abigail dibacakan dulu. Diri Abigail. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman Eden di sebelah timur. Disitulah tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 jalan. Ayat 11. Yang pertama namanya Pisau, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh taman Hawilia. Tempat emas ada. Ayat 12. Dan emas dari negara itu baik. Di sana damar, bergola, dan batu krisnos. 13. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. 14. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ayat 15. Dan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk memisahkan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Sampai 15. Oke, terima kasih Abigail. Yang keempat sungai apa Abigail?
bersembunyi. Allah berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau terancam? Apakah engkau makan dari buah pohon yang melarang engkau makan itu? Adam menjawab, Hawa yang memberi buah pohon itu kepadaku, lalu kumakan. Lalu Hawa berkata lagi, ular itu yang memberdayakan aku, maka kumakan. Mereka saling menyalahkan. Berfirmanlah Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang ternak. Dengan demikianlah engkau akan berjalan dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku berfirman kepada Hawa, dengan susah payah engkau akan mengandung dan melahirkan anak-anak. Dan firman-Nya kepada Adam, dengan susah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Lalu Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden, karena mereka telah melanggar perintah Allah. Oke, sudah selesai pertanyaan. Siapa di sini yang bisa menyimpulkan video yang sudah kita tonton? Angkat tangan sendiri atau ibu yang menunjuk? Ya, si Faisal. Terutama sama yang belum pernah katanya. Hi. I know your bed is comfy, but you got to get up, because this world needs an awesome person like you. Hi. I know your bed is comfy, but you got to get up, because this world needs an awesome person like you. Hi. I know your bed is comfy, but you got to get up, because this world needs an awesome person like you. Hi. I know your bed is comfy. Telah melanggar perintah, dengan cara apa mereka melanggar? Sama-sama kita bilang, memakan buah. Reva, tadi kan si Reva bilang belum pernah bilang dengan mendapatkan kedengaran tentang kisah Adam dan Hawa. Reva, sudah kita tonton tadi video kan? Bisa Reva jelaskan atau simpulkan dari video di atas? Bisa Reva? Iya. Tadi kan di video yang kita tonton, si Adam adalah manusia pertama. Dia ditugaskan Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Siapa yang menggoda si Hawa? Jadi ular ibu. Bukan situ dong. Ular ibu. Selanjutnya, apalah yang terjadi ketika si Adam dan si Hawa memakan buah itu? Mata mereka, ayo alasan tadi bisa menjawab, coba alasan. Iya, tepuk tangan dulu supaya menjawab.
kenyataannya. Lalu apa? Apa lagi? Cara manusia mengelola alam. Tidak menebang pohon sembarangan, kata Chelsea. Betul. Siapa lagi? Ayo, bagaimana cara manusia mengelola alam? Menyiram racun. Kalau rumput jadi racun itu bagus, biar tanamannya baik. Faisal, jelas saya ngomong Faisal, oke? Oh, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Sudahkah kita mengelola alam dengan baik? Apa Faisal? Kenapa kau bilang begitu? Manusia tidak tahu mengelola alam. Jadi alasan kau sudah tahu mengelola alam? Sudah. Dengan cara apa alasan? Dengan cara mengumpulkan sampah yang kalau dulunya pagi-pagi di situ kan ibu tuliskan. Alasan kutip sampah ini. Maunya kau alasan? Mau. Kiel, maunya kau Kiel? Mau. Bagus duduknya ya, aja banyak. Iya. Jadi mengelola alam itu merupakan tanggung jawab manusia sebagai ciptaan Tuhan, sebagai ciptaan istimewa, sebagai makhluk hidup yang memiliki rasa peduli. Sudahkah kita memiliki rasa peduli tadi? Nah, sudah? Sudah? Kalau mamanya kerja sendirian mau jadi tolong? Nah, ini sudah memiliki rasa peduli, memiliki rasa iba. Nah, manusia memiliki tanggung jawab mengusahakan dan memelihara alam ciptaan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya di sekolah, mengutik sampah, di lapangan, di rumah, merawat tanaman mama. Iya kan? Tanaman mama ya kan? Iya kan? Ada tanaman kalian? Lalu di gereja, bagaimana cara kita mengelola alam ciptaan Allah? Ayo. Adanya acara gotong royong di gereja, dengan cara membersihkan lingkungan gereja, Ibu. Itu jawabnya. Oke? Selanjutnya, sudahkah anak-anak SD negeri 173291 Putar kelas 6 bersyukur atas segala yang sudah diciptakan Tuhan? Sudah Ibu. Selanjutnya, mengapa kita harus bertanggung jawab mengelola alam? Mengapa kita harus bertanggung jawab mengelola lingkungan? Bagi tanda tanya. Ayat dipikirkan. Kalau sudah dapat, akan. Mengapa kita sebagai manusia harus bertanggung jawab mengelola dan memelihara alam, lingkungan, alam? Nah, mengapa
menjaga kelestarian lingkungan hidup, terutama di sekolah. Tidak hanya sekolah, di mana lagi? Rumah, di gereja. Nah, ibu mau di buku tulisnya dituliskan dulu 5 tindakan kecil yang sudah kalian lakukan sebagai bentuk tanggung jawab memelihara alam ciptaan Allah. Apa saja yang sudah kalian lakukan untuk memelihara alam ciptaan Allah? Tidak hanya di sekolah, di gereja boleh, di rumah juga boleh. Lingkungan ya, lingkungan alam. Tanggung jawab seperti apa? Saya kan sudah dikasih tahu sama teman. Sembarangan Bu, itu satu. Lihat lagi. Yang sudah pernah ya, yang sudah pernah. Yang sudah pernah. Yang sudah pernah. 5 tindakan kecil. Joshua, nggak ada pernah tahu nggak Joshua? Ayo yang sudah pernah dilakukan untuk lingkungan ya. Iya. Baik itu di sekolah misalnya disuruh ibu guru memungut sampah, menjaga lingkungan dengan bersih. Hah? Ini siapa ini? Ayo, coba. Contohnya tadi kan tidak membuang sampah sembarangan. Sudahkah kamu melakukan itu, Faisal?
Kadang ada loh yang sudah selesai kan, tapi kalau tulis kira-kira kerjaan. Siapa yang sudah? Angkat tangannya dulu. Kita tahu itu. Yang sudah. Nah, nanti di 5 tindakan kecil itu, ibu mau orang tua yang eksekusi. Bilang, mak, ini seperti ini yang pernah aku lakukan loh selama hidupku dengan cara memelihara alam ini aja yang kulakukan aku. Bisa? Bisa? Bisa nggak? Bisanya? Bisa. Bisanya? Sama-sama jawab. Kayak susah kan sih sini. Bisanya? Bisa. Pokoknya orang tua yang ada di rumah. Kita buka buku halaman 132. Tadi kan kita sudah melakukan ada. Jadi di halaman 132 itu adalah soal tentang adat. Dikerjakan sekarang. Bisa jadi buku kalian kedua kan? Ini siapa ini? Ayo, jangan dulu. Soalnya itu. Apa yang Allah berikan kepada Adam dan tanggung jawab apa yang diberikannya pada Nabi Muhammad? Bagaimana Allah menciptakan teman hidup Adam? Nah, siapa tadi yang menonton video itu? Kalau kita tadi kasih tahu, nomor 2. Bagaimana Allah menciptakan teman hidup Adam? Menciptakan seorang makhluk. Waktu ngapain masih ada tadi menciptakan si Hawa itu ya? Di rumah dia udah diciptakan apa yang diinstruksikan Allah kepada Adam dan Hawa mengenai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Ini perkataan dari mana Allah bilang Adam dan si Hawa tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Disuruh dimakan atau tidak? Oke, dia nggak begini. Apa yang menjadi tanggung jawab Adam dan Hawa sejak pertama?
memiliki ciri khas. Dan sekali baju yang terbuat madu lalu tidak sengaja langsung terlihat. Lima dalam artinya negara menampung kalian berdua dan untuk dibuat kami. Oke.